Sekaligus nanti doa. Sekali lagi kita akan ikuti nasihat pernikahan sekaligus doa yang dalam hal ini mohon berkenan Abu Nafirom Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Muharram Mahfuz, kepada beliau disilahkan. Rahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillah haitsuma kunta wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Al-Mukarramun, bapak-bapak para tuan guru yang kami muliakan, Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kediri yang saya muliakan, Adil Aziz Ki Agus Fathul Arifin bersama semua keluarga besar yang saya muliakan, Bapak Joni Nonuhitu bersama semua keluarga besar yang saya muliakan, khususnya kedua pengantin Ki Agus Haikal bersama, maaf lebih serak rasanya saya panggil pengantin putri Afwan Fikin yang sangat-sangat berbahagia yang saya muliakan. Alhamdulillah, patut kita perbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saat ini kita bisa hadir bersama menjadi saksi atas akad nikah yang baru saja terlaksana antara wali Bapak Joni Nonuhitu dengan Ki Agus Haikal yang sebagai pengantin pria. Semoga akad nikah yang baru terlaksana secara singkat, ya, tidak bertele-tele lama, tidak juga salah ucap. Alhamdulillah, semoga akad nikah tadi memberikan sebuah fondasi kuat sebagai mita pendalizo di dalam membangun kehidupan rumah tangga yang berbahagia, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, khususnya kedua pengantin Ki Agus Haikal bersama istri, patut disyukuri. Pertama, syukurlah kepada Allah. Memang sesuai dengan apa yang sering kita dengar, cinta itu memang datangnya dari mata baru turun ke hati. Itu betul, tapi ingat itu sebagai sebuah proses saja. Tetapi yang memberi cinta itu adalah Allah. Ini yang patut disyukuri. Allah berikan cinta, Allah berikan sifat kasih sayang antara berdua yang kemudian bisa menjadi sebuah kesepakatan untuk rumah tangga. Itulah yang patut disyukuri, sehingga cinta pemberian Allah, penentuan takdir, sehingga terlaksana akad nikah hari ini pun merupakan takdir Allah. Jadi patut Haikal bersyukur kepada Allah bersama istri dengan setinggi-tinggi syukur. Begitu juga syukur kepada kedua orang tua. Tidak akan terjadi akad nikah seperti ini tanpa keredaan dari kedua orang tua. Ki Agus Fathul Arifin meredai perkawinan putra Ki Agus Haikal. Begitu juga Bapak Joni meredai perkawinan putrinya Fikin. Ini patut juga disyukuri, sehingga dalam pandangan agama, man lam yushkurin nas lam yashkurillah. Kalau orang itu tidak mampu bersyukur kepada sesama manusia, sulit untuk syukur kepada Allah, lebih-lebih kepada orang tua.
Lalu kepada orang tua Allah berbicara secara khusus, waskurli waliwalidayka ilayyal masir. Kamu wajib bersyukur kepadaku, kepada Allah, dan kamu wajib bersyukur kepada kedua orang tua. Jadi sekali lagi itu yang sangat penting untuk kedua pengantin. Syukur itu harus diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Jalani kehidupan rumah tangga sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh orang tua. Setiap orang tua yang bertanggung jawab, selalu yang ada pada cita-citanya adalah supaya lahir dari anaknya itu keturunan. Iktarun nasl kalau istilah hukum agama, memperbanyak keturunan. Dan yang selalu ada pada setiap orang tua adalah keturunan yang soleh dan solehah. Sebab itulah yang akan memberi makna pada kehidupan ke depan, lebih-lebih kehidupan ukhrawi. Jadi disitulah mewujudkan rasa syukur itu yang pertama. Yang kedua, ketahuilah kedua pengantin, posisi pengantin. Maaf, kita kadang-kadang setelah jadi pengantin tua, pengantin lama banyak lupa. Ya, banyak lupa. Kita pengantin tua ini banyak sekali lupa. Dan pengantin baru saya ingatkan, bisa mengingatkan pengantin lama, pengantin tua, bahwa posisi perkawinan itu ayatul min ayatillah, tanda kebesaran Allah, sehingga jangan diremehkan, jangan dijalani kehidupan rumah tangga itu kayak apa yang tercermin pada kehidupan orang-orang yang mendasari rumah tangganya dengan materialistik, mendasari kehidupan rumah tangganya dengan hedonis dan seterusnya. Tetapi dasari dengan apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa? Perkawinan itu ayatul min ayatillah, tanda kebesaran Allah, sehingga wajib dimuliakan. Ada pandangan seorang ulama melihat perkawinan itu min sya'airillah, termasuk syiar Allah, sehingga wajib dimuliakan. Coba aja lihat bapak-bapak dan saudara-saudara, begitu kita saling undang pada saat akad nikah, pada saat walimah, Nabi kemudian pesan, ya, idza da'aka fa'ajibhu. Kalau ada saudara kamu yang mengundang kamu hadiri walimah, hadiri. Itu karena apa? Lebih-lebih kata kaum ulama, walimah yang paling utama itu adalah walimatul urs, walimah karena pengantin, karena perkawinan. Nah disinilah maka betul-betul mulia perkawinan ini. Oleh sebab itulah secara singkat saya sampaikan, ini pengantin kita ini dua-duanya masih baru di atas undang-undang perkawinan jadinya, ya. Artinya undang-undang perkawinan 19 tahun, dulu ini baru di atas itu setahun. Ya. Maaf, ini tidak berarti usia muda tidak akan mampu. Oh, sangat-sangat mampu. Ya. Maaf kalau saya boleh Hamka dulu kami umur 18 tahun. Itu dalam, tetapi justru bisa berkarir dalam karir profesional, kemudian bisa menjadi profesor dan ulama besar, menjadi ketua majelis ulama yang cukup lama dan disegani di Indonesia. Jadi persoalan kawin masih muda itu, maaf, cuma kita karena undang-undang perkawinan mengharuskan minimal 19 tahun. Kami tidak tahu di RW kata-katanya itu pertama. Yang kedua, memang tidak berarti begitu muda tidak siap secara mental, tidak siap secara fisik, tidak siap secara pemikiran. Insya Allah bekal pendidikan yang sudah didapatkan alumni Nurul Hakim juga kan. Maaf, ini orang tuanya alumni Nurul Hakim, putra beliau juga alumni Nurul Hakim, sehingga kami rasakan kehidupan pondok itu cukup atau bisa menjadi salah satu bekal dalam membangun semua rumah tangga. Biasa orang pondok itu hidup sederhana, sehingga maaf, dari kehidupan ukuran ekonomi yang paling sederhana sampai kehidupan ekonomi yang berhasil sukses dan tinggi, tetap kehidupan sederhana akan tercermin. Nah ini hal yang sangat-sangat baik dipertahankan oleh Ki Agus Haikal, ya, kehidupan sederhana itu. Yang kedua,
Hiasi rumah tangga itu maaf tidak hanya dengan pembangunan ekonomi. Kalau ekonomi jelas Nabi sampai katakan zawwajun nisa fa innahu yatina bil mal, kawini perempuan. Sebab apa? Perempuan itu sumber inspirasi. Bukan berarti perempuan itu membawa uang segembok baru dikatakan yatina bil mal, bukan. Tetapi istri itu sumber inspirasi bagi suami. Sehingga yang tadinya tidak pernah berpikir soal ekonomi, begitu beristri muncul pikiran apa yang harus saya lakukan untuk saya bisa hidup. Saya tidak boleh menggantungkan hidup kepada orang tua. Saya harus kreatif. Saya harus, itu muncul karena apa? Keberadaan istri. Itu yang dimaksud dengan fa'innahunna yatina bil mal, bahwa istri itu akan membawa harta. Yang kedua, maaf ini insya Allah sekalipun hanya sampai aliyah di pondok, tapi minimal pernah sepintas kaji tentang apa yang harus menjadi tujuan dalam perkawinan. Tujuan dalam perkawinan itu antara lain supaya sesuai dengan apa yang dikatakan oleh baginda Rasul. Ya, kata Nabi, fa'innan nikah, ya karena nikah itu justru menjaga diri, menjaga kemaluan, menjaga kehormatan. Al-Kamakol, lupa saya punya hadisnya yang pas ya. Nabi kemudian pesan bagaimana perkawinan itu. Ada para ulama mengambil dari beberapa hadis. Antara lain tujuan perkawinan itu iqamatuddin, hifzuddin wa iqamatuddin, menjaga agama dan menegakkan nilai-nilai agama dalam kehidupan rumah tangga. Disitulah maka pesan agama kepada setiap yang berumah tangga, ittaqullah, takwalah kamu kepada Allah. Selalu kita dalam khutbah tadi pun itu tercermin, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Takwa di sini jangan dimaknai hanya rajin salat ibadah mahdoh, tidak. Bertanggung jawab dalam membangun kehidupan rumah tangga yang insya Allah kalau kehidupan rumah tangga itu didasari oleh takwa Allah, menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang jelek, maka Allah permudah rezeki. Allah permudah rezeki. Nah, disinilah yang dikatakan sebagai tazawwajun nisa fa innahunna yatina bil mal. Kedua, di samping memang bercita-cita seperti itu, secara din zayyinu buyutakum bil ibadah, laksanakan ibadah dalam kehidupan rumah tangga. Jangan sampai kayak rumah tangga sebagian besar saat ini hanya dihiasi dengan alat-alat hiburan, baik itu televisi dan lain sebagainya. Boleh itu ada, tetapi jangan lupa rumah itu baru nyaman, baru berkah kalau satu saat berjamaah salat di dalamnya, ya, terutama dengan ibadah sunnah. Kalau ibadah wajib lelaki al-afdal fil masjid, ya, bahkan harus ke masjid kalau lelaki. Kalau perempuan ada rukhsah, kalau jauh dari rumah ke masjid lebih afdal salat di rumah itu pada perempuan. Nah, kalau terlaksana kewajiban kepada Allah seperti itu, maka kata-kata Nabi, as-salatu imaduddin, salat itu tiang agama. Tiang agama dalam pengertian salat sudah baik maka akan membawa pengaruh kepada kehidupan nyata, baik kehidupan yang terkait dengan agama secara langsung maupun kehidupan agama dalam pengertian membangun ekonomi. Maaf, membangun ekonomi itu bukan lepas dari agama, sangat dianjurkan. Sekalipun hadisnya daif dan tapi ditopang oleh banyak hadis. Yang singkat itu adalah kasbul halal jihadun. Itu hadis daif tetapi ditopang oleh banyak sekali hadis. Ya, yang panjang-panjang. Jika saya ambil yang singkat, kasbul halal jihadun, berupaya mencari rezeki dengan cara yang halal, itu adalah sangat-sangat memberi makna jihad dalam kehidupan. Ya, sampai Nabi, maaf, bagaimana mencari rezeki yang halal, sampai beliau katakan, innallaha amara al-mu'minin kama amara bil mursalin. Allah perintahkan orang-orang mukmin di dalam mencari rezeki persis seperti apa yang Allah perintahkan kepada para nabi. Kalau kepada para nabi Allah berfirman, ya ayyuhar rasul, ya ayyuhar rusul, kulu min thayyibati ma razaqnakum.
yaitu firman Allah kepada para rasul, hai para rasul, makanlah yang baik-baik dari rezeki yang Allah berikan. Begitu juga firman Allah kepada orang-orang mukmin, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibat kulu halalan thayyibat, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum halalan thayyibat. Oh, kama Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebagai sebuah landasan. Jadi mencari rezeki yang halal untuk tahu di dunia hatta yusiba minhum jami'an. Tidaklah dikatakan baik kalau orang itu hanya urusan dunia yang dia tekuni, meninggalkan persoalan ukhrawi, atau ukhrawi saja yang dia tekuni tanpa peduli terhadap persoalan duniawi. Baru baik itu hatta yusiba minhum jami'an, dua-duanya yang dia tangani, dua-duanya yang dia geluti. Insya Allah kalau itu terlaksana maka Ki Agus akan bisa menjadi suami yang bertanggung jawab. Insya Allah demikian. Pipi kalau sudah suami bertanggung jawab dalam soal nafkah, dalam soal kewajiban-kewajibannya sebagai suami, maka yang ada pada seorang istri adalah menjadi istri yang sholihah, yang disabdakan oleh Nabi, sahratka tidak nazartaha atau atka tidak amartaha hafizatka fi malika wa nafsiha. Istri yang baik itu adalah istri yang kalau disuruh oleh suami dia taat, kalau dilihat oleh suami dia senyum, artinya menggembirakan, bukan menyusahkan suami tapi menggembirakan. Dan kalau ada rezeki, si istri bisa memilih, menjaga harta benda dengan baik, mengembangkannya dengan baik, sehingga suami mencari, istri bertanggung jawab untuk mengelola dengan baik, atau mungkin bersama-sama aktif mencari rezeki demi untuk kesejahteraan sebuah rumah tangga. Saya kira ini nasihat sikap yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan perkawinan Ki Agus bersama dengan Pipin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah al-Fatihah. Iya, kenapa pula ya? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هما ذرية صالحة اللهم ألف بينهما كما ألفت بين آدم وحواء ألف بينهما كما ألفت بين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وخديجة الكبرى وجميع زوجاته يا حي يا قيوم إنك على كل شيء قدير اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا بعد هذا تفرقا مرفقا معصوما ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لسلامتنا ولسلامة الرسالين الفاتحة. Al-Mukarramun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf.